Permisi, Bu. Silakan Halo, masuk. Bu. Ya, duduk ya. Iya, Bu. Senyaman mungkin ya, Febri. Oke, Bu. Oke, dari mana Febri ini tadi? Dari kelas sih, Bu. Cuman sekarang lagi jeda istirahat gitu, Bu. Jadi udah selesai ya, Febri ya? Udah, iya. Ini tinggal mata kuliah, tinggal pelajaran terakhir, Bu. Baru selesai. Oke, Febri itu kelas berapa sih, Febri? Saya kelas 12, Bu. Oh, oke. Sebelum kita lanjutkan sesi konseling, Ibu mau perkenalan dulu ya sama Febri ya. Jadi, Ibu namanya Bu Siti, selaku guru BK di sekolah ini. Jadi, kalau Febri pengen cerita apapun, Febri punya masalah apapun, bisa datang langsung ke ruangan Ibu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Febri. Salam kenal ya, Febri. Iya, Bu. Oke. Jadi, kamu datang ke sini untuk bercerita tentang apa, Febri? Sebenarnya mau menceritakan sesuatu hal gitu sih, Bu. Cuman saya masih malu. Kenapa malu, Febri? Karena saya kan belum pernah juga, Bu, datang konseling. Terus ya gitu deh, Bu. Cuman saya masih kayak ragu gitu. Nggak apa-apa, Febri. Boleh kok kamu cerita apapun sama ibu, karena di sini kan cuma ada ibu sama kamu. Jadi semua cerita kamu juga aman sama ke ibu. Oke, tapi gimana ya, Bu? Rasanya tuh kayak ya deg-degan sedikit. Deg-degan? Wajar sih, Febri. Aman saja, Febri. Jadi ibu nggak akan cerita kemana-mana. Ibu juga akan merahasiakan ini. Ibu juga tetap bisa menjaga cerita Febri nantinya. Silahkan. Mungkin Febri ingin bercerita tentang apa? Tapi saya bingung, Bu, harus mulai dari mana. Baiklah, sekarang Febri pengen menenangkan diri terlebih dahulu mungkin? Boleh sih, Bu. Oke, silakan. Soalnya kayak deg-degan gitu, Bu. Oke, nggak apa-apa, Febri. Ibu tunggu ya sampai Febri benar-benar bisa menceritakan. Sudah boleh sih, Bu. Sudah? Oke. Jadi sebelum kita mulai, Ibu pengen berbicara terkait ini nanti konseling akan menghabiskan waktu sekitar 30-45 menit. Apakah Febri bersedia? Oke, Bu, boleh. Oke. Bersedia. Oke, baik, Febri. Jadi, Febri mau menceritakan apa? Jadi gini, Bu. Sekarang tuh saya lagi bingung. Karena kan bentar lagi saya lulus. Cuman saya tuh niatnya memang nggak mau kuliah. Jadi mau langsung kerja. Cuman saya tuh bingung, Bu, memilih prospek kerja saya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kamu itu bingung memilih prospek pekerjaan nantinya ya, Febri? Iya. Memangnya kamu memilih apa sih? Jadi kan sekarang saya lagi sekolah di jurusan tata boga nih, Bu. Nah, saya tuh mau langsung jadi chef, Bu, kalau misalnya udah lulus. Cuman saya tuh bingung karena saya itu memilih lebih ingin untuk bekerja langsung mencoba di kapal pesiar. Tapi orang tua saya itu menyuruh saya untuk memilih di Jogja aja gitu, Bu, di Hotel Jogja. Karena kalau misalnya di Hotel Jogja saya tuh jadi bisa jaga adik-adik saya juga, Bu, di sini. Tapi ya saya lebih senang di kapal pesiar karena gajinya juga cukup besar, Bu, begitu. Oke, jadi kamu merasa bingung memilih antara bekerja di hotel atau di kapal pesiar seperti itu ya, Febri? Iya, Bu. Tapi orang tua kamu tuh juga ngelarang kamu bekerja di tempat yang jauh karena bisa menjaga adik-adik kamu seperti itu ya, Febri ya? Iya, Bu. Saya tuh bingung banget karena saya tuh pengen cepat-cepat kerja juga, Bu, biar bisa membiayai adik-adik saya. Tapi ya orang tua saya ngelarang. Jadi saya tuh ya bingung gitu loh, Bu, harus membantu. Satu sisi juga saya juga harus jagain adik-adik saya kan, Bu. Gitu. Kamu merasa bingung harus memilih antara pekerjaan yang mana. Kamu juga pengen kerja di kapal pesiar karena gaji yang cukup besar supaya bisa bantu biaya adik-adik kamu kan tadi. Sedangkan orang tua kamu itu pengennya kamu kerja di Yogyakarta aja. Seperti itu ya, Febri ya? Iya, Bu, betul. Jadi saya tuh bingung dan jadi susah buat menentukan, Bu. Begitu. Jadi apakah
yang kamu maksud bingung tadi tuh kayak kamu bingung memilih pilihan kamu sendiri apa mungkin orang tua kamu, Febri? Bingung Bu, jadi kayak sebenarnya dari dalam diri saya tuh merasa mampu buat bekerja di kapal pesiar. Karena saya tuh pernah menjuarai lomba bahasa dan lomba memasak juga Bu. Jadi menurut saya dengan saya sudah menjuarai lomba bahasa itu dan kebetulan bahasa Inggris, dan menurut saya itu bisa jadi basic skill saya buat kerja di kapal pesiar. Tapi ya saya bingung Bu harus gimana, soalnya satu sisi saya juga belum pernah kerja juga kan Bu. Jadi kira-kira saya bisa nggak ya Bu? Oke, baik Febri. Coba jelaskan lebih lanjut bagaimana perasaan kamu nih ketika kamu tuh diminta sama orang tua kamu sendiri untuk bekerja di Yogyakarta agar kamu tuh bisa bantu mengurus adik-adik kamu. Sedangkan kamu itu pengen pengen banget bekerja di kapal pesiar supaya kamu itu bisa bantu biaya adik-adik kamu. Lalu bagaimana dengan itu, Febri? Kalau permintaan dari orang tua saya ya itu Bu, membantu biaya buat adik-adik saya. Tapi itu satu sisi juga membuat saya senang. Cuman karena hal itu tuh saya jadi memiliki pikiran untuk kayak terbebani gitu Bu. Karena saya merasa sebenarnya kalau misalnya saya bekerja di kapal pesiar, justru saya nggak hanya mengcover biaya adik-adik saya, tapi juga bisa mengcover seluruh kebutuhan keluarga saya Bu. Oke, baik Febri, izinkan Ibu untuk meringkas ya, dan izinkan Ibu untuk mencatatnya di sini ya Febri ya. Jadi kamu itu merasa selama ini tuh kamu bingung antara dua pilihan, yaitu bekerja di Yogyakarta atau di kapal pesiar. Dan permintaan orang tua kamu itu buat kamu itu merasa senang, tapi di satu sisi lain tuh kayak nambah kecemasan kamu gitu kan, antara kamu itu bekerja di mana. Nah, kamu pengen bekerja di Yogyakarta dan kamu itu merasa ragu juga karena nantinya nggak bisa bantu biaya adik-adik kamu dan malah membebani orang tua kamu. Benar begitu, Febri? Iya Bu, begitu. Oke, sekarang kita lanjut melihat dan menggali lebih dalam terkait karakteristik apa saja yang ada di diri kamu. Apa minat dan kemampuan utama kamu yang mungkin bersangkutan dengan kedua pekerjaan itu, Febri? Kayak misalnya, apakah kamu itu mengikuti kegiatan yang membantu tumbuh kembang dari keahlian kamu sendiri mungkin? Oh, kalau misalnya itu dulu tuh saya sempat ikut kegiatan OSIS Bu. Nah, saya juga merasa dengan mengikuti kegiatan OSIS itu bisa membantu mengembangkan diri saya tuh, kayak saya bisa belajar lebih bertanggung jawab dan lebih berani Bu. Begitu. Oke, begitu ya. Jadi terkait pembelajaran nih, apakah kamu itu memiliki keahlian di bidang tertentu mungkin, Febri? Oh, kayak yang tadi udah sempat saya ceritakan di awal Bu. Jadi saya kan sempat ikut lomba bahasa dan kebetulan bahasa Inggris. Nah, jadi menurut saya tuh kan itu bisa jadi apa ya, kemampuan saya juga, dan saya juga sempat ikut lomba memasak. Jadi kedua keahlian tersebut sih Bu yang saya miliki, masak dan bahasa Inggris. Oke. Baik, apakah keinginan pekerjaan kamu itu kayak berasal dari diri kamu sendiri mungkin, Febri? Iya Bu, tapi orang tua saya juga apa ya, berharapnya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya gitu Bu. Oke. Keinginan orang tua kamu itu bekerja di mana, Febri? Apakah mungkin sama dengan keinginan kamu sendiri? Kayaknya beda sih Bu, karena dari saya sendiri kan saya pengennya di kapal pesiar. Dengan bekerja di kapal pesiar saya juga jadi ngerasa bertanggung jawab, bisa membantu orang tua saya, tapi orang tua saya pengennya saya kerjanya tuh di Jogja aja Bu. Rencana kamu dalam bertanggung jawab untuk bantu keluarga kamu itu apakah bisa dibuktikan dengan bekerja di kapal pesiar dengan gaji yang cukup besar? Mungkin Febri, padahal di sana kan juga biayanya juga mahal dan malah nanti kayak yang ada tuh gak bisa mengcover biaya adik-adik kamu juga kan nantinya.
Setelah dipikir-pikir iya sih Bu. Jadi mungkin kayaknya harus dari saya sendiri deh yang bisa mempertimbangkan. Karena satu sisi juga saya nggak mau orang tua saya jadi malah kepikiran. Karena kan kalau misalnya di kapal pesiar berarti saya jadi jarang pulang. Terus kerjanya juga cukup jauh gitu. Oke, baik Febri. Sepertinya kamu itu memiliki pemikiran ingin bekerja di Hotel Yogyakarta. Seperti itu ya Febri. Karena kamu nggak pengen orang tua kamu itu kecewa. Benar seperti itu? Iya Bu, benar. Oke, baik Febri. Kalau begitu mari kita lihat secara bersama-sama ya terkait beberapa list. Ibu punya beberapa list dari hotel bintang 4 sampai bintang 5 yang bisa kamu lihat nanti listnya ya. Oke Bu. Oke. Jadi di sini ibu tuh punya, coba kamu lihat, di sini ibu punya hotel di bintang 4. Itu ada Cavinton ya di sini. Terus gajinya itu ada 1.950.000 sampai 8 juta. Terus di sini yang di sini ada hotel kedua ini Satoria. Ini bintang 4 juga. Dia ada di gaji 2.500.000 sampai dengan 7 juta Febri. Terus yang terakhir ini ada hotel bintang 5 Febri. Ini ada Marriott Yogyakarta. Ini gajinya 3 juta sampai 49 juta. Seperti itu Febri. Apakah mungkin kamu pernah mendengar sebelumnya terkait hotel-hotel ini? Pernah sih Bu, karena beberapa kali mungkin kita sempat berkunjung ke sana kan Bu. Oke. Dan setelah dilihat-lihat gajinya juga lumayan besar ya Bu. Tapi saya masih pengen di kapal pesiar. Kalau yang di kapal pesiar kira-kira Ibu ada rekomendasinya nggak? Oke, tentu ada dong Febri. Jadi di sini lengkap sekali hotel sama kapal pesiar ya. Nah, di sini di kapal pesiar itu Ibu punya 3 rekomendasi. Yang pertama ada Oceani Allura, ini ada gaji 62 juta sampai 108 juta 500. Oke, besar banget Bu gajinya. Betul Febri. Terus yang selanjutnya di sini ada Silver Ray, itu ada di gaji 54 juta 250 sampai 100 juta 750.000 gitu. Terus yang ini ada Explora 1 itu ada di gaji 62 juta sampai 124 juta Febri. Wah Bu, ada ya uang segitu banyak? Saya jadi bingung deh Bu. Tentu ada dong Febri. Apa hal yang membuat kamu semakin bingung dari sini Febri mungkin? Nah, jika tadi saya memilih hotel yang bintang 4 sampai 5 ini, saya kan jadi bisa nambah pengalaman baru Bu. Tapi gajinya ya cukup untuk adik-adik saya aja sehari-hari. Tapi kalau misalnya tadi saya pilih yang kapal pesiar, biaya ke sana juga cukup repot ya kan Bu. Kan tujuan saya bekerja biar bisa meringankan beban orang tua saya. Nanti malah saya nambah beban buat orang tua saya dong Bu. Sebenarnya nggak gitu sih Febri. Mengenai biaya itu, iya emang bener mahal sih Febri. Tapi kan itu untuk mengurusi administrasi ya Febri, terkait visa, paspor, dan lain sebagainya. Iya sih Bu, saya ngerti. Pengalaman saya juga masih nggak sebanyak itu kan ya Bu. Apalagi kalau tiba-tiba langsung ke kapal pesiar. Oke, baik, Ibu mengerti. Dari yang kamu ceritakan ini, Ibu menemukan akar permasalahannya tuh ada di kamu tuh kayak dilema antara pilihan bekerja di hotel atau di kapal pesiar. Nah, kamu pengen kerja di kapal pesiar karena gaji yang besar. Terus kamu juga pengen membantu adik-adik kamu. Karena kalau kamu bekerja di kapal pesiar, kamu bisa mengcover biaya-biaya itu. Sedangkan orang tua kamu itu ingin kamu bekerja di hotel karena bisa membantu menjaga adik-adikmu. Seperti itu ya Febri? Iya Bu, benar. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan dulu. Mungkin konseling kali ini kita bisa lanjut lagi ke sesi berikutnya. Mungkin di minggu depan, di hari dan jam yang sama mungkin. Boleh bisa? sih Bu, boleh sih Bu. Oke, karena hari ini sudah jam tepat pukul 3 ya. Jadi kita usaikan dulu. Kita lanjut besok. Ibu pengen kamu nanti mencatat terkait pilihan-pilihan kamu seperti itu ya. Besok Ibu akan tanyain kamu lagi ya, seperti itu.
Iya Bu, makasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama Febri. Hati-hati di jalan ya. Saya pamit ya Bu, terima kasih. Iya, hati-hati di jalan. Silakan masuk. Febri, halo. Apa kabar? Halo Bu. Weh, silakan duduk. Makasih Bu. Gimana hari ini? Habis ngapain nih tadi? Habis pelajaran sih Bu. Oh, pusing ya? Oke. Kamu udah makan belum? Belum sih Bu. Ya udah nanti makan ya habis Iya. ini ya. Mau lanjut langsung ke sesi konseling kita? Boleh Bu. Oke. Jadi kemarin itu setelah yang Ibu catat nih, kamu itu memiliki permasalahan terhadap pekerjaanmu. Kamu tuh bingung mau bekerja di hotel Yogyakarta atau di kapal pesiar. Nah, kalau memang kemarin kamu bercerita bahwa kalau misalnya kamu bekerja di kapal pesiar, tapi kan jauh, jadi kamu nggak bisa ngejaga adik-adikmu. Tapi kalau misalnya di hotel, kamu jadi bisa menjaga adik-adikmu. Apakah benar? Iya Bu, benar seperti itu Bu. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya topik pembahasan kita pada saat hari ini, yaitu kita coba sama-sama pikirkan terkait pro dan kontra apa jika kamu memilih dari kamu ingat gak 3 hotel dan 3 kapal pesiar tersebut? Iya Bu, ingat Bu. Terus gimana Bu? Oke. Nah, sekarang coba sama-sama kita pikirkan nih Febri terkait mungkin yang pertama kemarin ada hotel. Boleh dibuka deh kalau misalnya kamu masih bingung. Yang pertama itu ada Hotel Marriott ya, Marriott Jogja. Kira-kira menurut kamu itu kelebihannya apa? Kalau menurut saya sih, saya lebih dekat dengan keluarga saya Bu. Terus biaya hidup juga kayak saya bisa numpang ke keluarga Bu. Jadi nggak terlalu tinggi gitu. Begitu. Oke. Kalau terkait benefitnya, kira-kira kamu mendapatkan apa? Benefitnya sih kayak saya bisa cukup membantu uang buat adik-adik saya sih Bu. Terus kayak nggak perlu ada pengalaman dulu Bu kalau di hotel itu. Oke, begitu. Nah, kalau misalnya di hotel yang selanjutnya nih, yang kemarin gajinya segini, kira-kira kalau misalnya kamu kerja di Hotel Satoria Jogja, kira-kira kamu dapat kelebihan apa? Biaya kehidupan sih terjangkau Bu. Karena emang masih deket sama orang tua gitu Bu. Iya ya, oke, benar-benar. Terus kalau terkait benefitnya apalagi kira-kira yang kamu dapat? Gajinya lumayan sih Bu. Terus saya juga bisa bantu adik-adik saya juga Bu. Dan juga masih ada bonus juga sih Bu nantinya. Jadi bisa nambah uang lah Bu. Oke, benar-benar sekali Febri. Oke, kalau ini yang terkait hotel ketiga yaitu Canvinton Yogyakarta. Kira-kira kelebihannya apa kalau misalnya kamu bekerja di sana? Lebih deket sama keluarga Bu. Iya, oke. Terus kayak biayanya juga masih bisa saya jangkau sih Bu. Oke, benar sekali. Berarti kurang lebih dari ketiga hotel tersebut itu memiliki kelebihan dan benefit yang ya mirip-mirip lah ya sekiranya. Nah, kalau begitu coba kita next ke yang kapal pesiar. Kalau misalnya yang di kapal pesiar yang ini kapal pesiar Oceania Allura, kamu kira-kira mendapat kelebihan apa tuh, Febri? Pertama sih gajinya emang berkali-kali lipat dari di hotel ya Bu ya. Terus prospek pekerjaannya juga luas Bu. Terus selain itu kayak saya juga nambah relasi juga sih Bu. Ya, oke, benar sekali. Tapi kalau misalnya kekurangannya, kamu kepikiran nggak? Karena kan kapal pesiar cukup pekerjaannya tuh cukup jauh gitu. Kira-kira kamu kepikiran nggak? Kalau menurut saya sih kayak relasinya mungkin iya emang luas sih Bu. Tapi kan di Yogyakarta juga lumayan luas juga Bu. Kayak mungkin nggak seluas di kapal, tapi kayak kalau dipikir-pikir masih tetap luas Bu. Karena di hotel memang ya kita kan sering berinteraksi juga sama tamu gitu kan Bu. Oke. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke kapal pesiaran tadi. Ke kapal pesiar yang Silver Ray yang kemarin sudah juga Ibu jelaskan. Yang ini kira-kira kelebihannya apa yang kamu dapatkan? Kurang lebih sih sama ya Bu ya.
gajinya emang tinggi daripada di hotel, tapi ya itu emang lebih jauh Bu, prospek pekerjaannya juga luas sih Bu, relasi juga bagus. Oke, terkait kekurangannya kira-kira? Ya kurang lebih sama juga Bu, Hmm. kayak jauh dari orang tua, terus biayanya juga tinggi. Takutnya nanti malah nggak bisa nge-cover Bu. Oke, berarti buat yang di kapal pesiar selanjutnya itu kapal pesiar Explora 1, berarti kelebihan dan kekurangannya kurang lebih itu sama. Iya Bu. Oke. Nah, kan tadi kita udah membandingkan nih pro kontra di antara hotel dan kapal pesiar tersebut. Sekarang coba kita pikirkan kekurangan dan kelebihan jika kamu bekerja di hotel dan di kapal pesiar secara keseluruhan. Kalau misalnya kamu bekerja di hotel, kira-kira kekurangannya apa? Kayak apa ya Bu, jauh dari, kayak deket sih Bu sama orang tua, tapi kayak relasinya mungkin kurang gitu loh Bu. Iya. Oke, begitu. Gitu ya? Saya kayak takut bergantung sama orang tua aja sih Bu. Iya benar. Karena juga kamu belum pernah merantau ya sebelumnya. Iya. Oke. Kalau misalnya yang di kapal pesiar gimana kekurangannya? Kalau menurut saya ya Bu ya, gajinya emang gede, tapi kan pengeluaran saya juga nantinya juga besar ya Bu ya. Iya. Buat apa, terus belum nanti saya juga bantu adik-adik saya nanti. Iya benar. Oke. Berarti kamu sudah mengetahui ya kira-kira insight-nya apa, terus kelebihan dan kekurangannya apa. Apakah ada lagi dari Febri? Sepertinya sudah sih Bu. Oke. Berarti kamu sudah merasa aman kah atau gimana? Ada Bu. Saya tadi juga kepikiran sih Bu, kayak bener juga sih Bu, kayak masih minim pengalaman. Tapi tuh saya tuh malah nekat gitu loh Bu, milih kapal pesiar. Padahal kan saya belum pernah merantau juga Bu. Iya. Ya benar sekali, soalnya tadi tuh ibu ngelihat dari gerak-gerik tubuh kamu tuh mengatakan tidak aman, tapi kamu mengatakan bahwa aman. Tapi menurut saya tidak apa-apa Febri untuk memiliki mimpi yang besar, karena semua orang tuh berhak memiliki mimpi yang besar. Tugas ibu di sini adalah membantu kamu untuk mengambil keputusan. Jadi kan tadi kamu juga sudah mengambil keputusan tersendiri dan kamu juga sudah membandingkan apa yang sudah kamu dapatkan dari informasi yang sampaikan, dan kamu sudah mendapatkannya sendiri juga. Apakah mengerti Febri? Ya Bu, saya mengerti sekarang Bu. Oke, sekarang Febri jangan lagi kamu menunda untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, apakah kamu tetap mengambil dan mengejar ambisimu untuk bekerja di kapal pesiar demi karir yang lebih menjanjikan, atau kamu tetap bekerja di Hotel Yogyakarta agar kamu bisa dekat dengan keluargamu dan bisa membantu adik-adikmu? Bagaimana? Kalau dipikir-pikir ya Bu, sekarang tuh saya kayak malah mikirnya ya udahlah, saya bakal coba di terdekat dulu Bu, kayak di Hotel di Jakarta aja. Nah tapi nanti kalau seiring berjalannya waktu 3-4 tahun saya bisa biaya adik-adik saya juga udah lulus, saya akan coba di kapal pesiar Bu. Oke, bagus banget Febri, itu pemikiran yang bagus ya. Iya Bu, saya juga percaya kok Bu sama kemampuan saya Bu. Kayak seiring berjalannya waktu, kayak kalau saya serius bekerja, saya bekerja keras, pasti nanti juga dapat rekomendasi dari hotel yang lebih bagus lagi kan Bu. Iya. Terus saya juga bisa kayak melatih grammar sama public speaking saya nantinya Bu. Oke, benar Febri. Nah, kan tadi kita sudah membahas nih, berarti bisa ibu simpulkan kamu lebih memilih bekerja di Yogyakarta. Iya, hotel. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga hotel yang sudah saya sampaikan, kamu kepikiran nggak kira-kira mau hotel yang mana kamu coba? Saya sih kepikirannya di Cavinton Yogyakarta Bu. Oke. Gajinya juga kalau saya pikir-pikir bisa nge-cover sih Bu nanti. Terus juga bisa nyesuaiin sama pengalaman saya juga Bu. Oke, bener banget Febri, ibu setuju sama pemikiran kamu. Berarti tugas kamu sekarang adalah kamu harus membahas ini kepada kedua orang tuamu, benar? Ya Bu, mungkin abis dari konseling ini saya bakal coba bicara sama orang tua dulu Bu. Oke.
Ibu mengapresiasi apa yang sudah menjadi pemikiran kamu pada saat siang hari ini. Dari kamu, apakah masih ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Apakah Mungkin ada? udah nggak ada sih, Bu. Oh, udah nggak ada. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih banyak Febri sudah mau mempercayakan Ibu untuk mendengarkan ceritamu dan mungkin sedikit membantu terkait permasalahanmu. Ibu bangga sama kamu karena kamu sudah bisa mengambil keputusanmu tersendiri. Iya, Bu, saya juga yang seharusnya ngucapin banyak-banyak terima kasih sama Ibu karena Ibu udah bantu saya, Bu. Sama-sama Febri, pesan Ibu ke kamu itu terus semangat lah untuk menggapai cita-citamu. Kalau memang ada hal yang masih mau kamu ceritakan atau kamu masih merasa kayak bingung atau pusing, kamu boleh cerita ke Ibu. Loh, emang boleh ya, Bu? Ya boleh sekali Febri. Kan hak semua orang untuk buat datang ke sini, dan tugas Ibu di sini adalah membantu anak-anak yang ada di sekolah ini. Begitu. Oke deh, Bu, nanti kalau misalnya saya masih bingung, saya butuh Ibu, saya bakal datang ke Ibu. Oke Febri, terima kasih banyak. Kalau begitu, sesi konseling kita akhiri sampai sini ya Febri. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak Febri atas kesempatan pada saat siang hari ini. Saya juga senang bisa membantu kamu. Terima kasih ya, Bu. Terima Saya kasih pamit Febri. dulu ya, Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Febri. Iya, Bu. Mari, Bu.